Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai bab peraturan daerah. Nama anggota kelompok 7 yang pertama Damantia Cahyanindita NPM 082, dan yang kedua Krisna Vita Rosalinda NPM 97, yang ketiga Dinda Fitriandini NPM 99, dan yang keempat Ajeng Dwi Ulandari. Di sini saya akan membahas topik peraturan daerah. Di poin pertama di sini ada dasar hukum peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah atau merupakan hasil kompromis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, baik DPR maupun kepala daerah secara sendiri-sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Akan tetapi harus melalui mekanisme yang ada, yaitu ditetapkannya oleh kepala daerah. Selanjutnya ada dasar hukum peraturan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, pada dasarnya, dasar hukum pembentukan peraturan daerah didasarkan pada 3 landasan, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Sholih Lubis (Joko Prakoso) tahun 1985-244, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan yuridis, dan yang ketiga ada Selanjutnya saya akan membahas landasan yang pertama dulu, yaitu landasan filosofi. Menurut Muhammad Sholih Lubis Joko Prakoso 1985-245, bahwa yang dimaksud dengan landasan filosofis yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Sehingga jika dihubungkan dengan negara Republik Indonesia, maka Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan termasuk peraturan daerah, sehingga tidak akan dapat dibuat suatu peraturan daerah yang bertentangan. Landasan selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menurut Muhammad Sholih Lubis Joko Prakoso 1985-46, yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik, sedangkan undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan peraturan pemerintah, suatu keputusan presiden, dan peraturan daerah. Jadi, suatu kebijaksanaan pemerintah daerah yang akan dituangkan ke dalam suatu peraturan daerah harus mempunyai dasar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagai dasar hukum pembuatan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 136 sampai 149, serta undang-undang yang lain berkaitan dengan muatan peraturan daerah yang akan diatur. Misalnya, apabila peraturan daerah tersebut menyangkut pajak daerah, maka dasar hukumnya harus ketentuan tentang perpajakan dan diatur dalam ketentuan yang lebih. Selanjutnya ada landasan politis. Landasan politis menurut Muhammad Sholih Lubis Joko Prakoso 1985-47 adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan ke tata laksanaan pemerintahan negara.
Tertib peraturan perundang-undangan di daerah tergantung pada tertib kenegaraan yang berpuncak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka segala kebijaksanaan pemerintah daerah termasuk di dalamnya segala kebijaksanaannya yang akan dituangkan dalam peraturan daerah harus sesuai dan sejalan dengan garis-garis besar haluan negara yang merupakan garis kebijaksanaannya politik bagi Selanjutnya, pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukan peraturan daerah, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Terdapat 3 aspek pembentukan peraturan daerah. Yang pertama, aspek kewenangan. Yang kedua, aspek keterbukaan. Dan yang ketiga, aspek pengawasan. Selanjutnya, ada aspek keterbukaan. Dalam setiap pembentukan peraturan daerah, diperlukan adanya keterbukaan, yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat, baik dari unsur akademik. Selanjutnya, kita akan membahas asas-asas pembentukan peraturan daerah. Pembentukan peraturan daerah selain didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat Selanjutnya ada materi muatan daerah. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada ketentuan umum, yang kedua materi pokok yang diatur, yang ketiga ketentuan pidana atau jika memang diperlukan, yang keempat ada ketentuan peralihan atau jika memang diperlukan, dan selanjutnya di sini berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda. Proses penyusunan peraturan daerah. Yang pertama ada pembuatan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah mengenai yang pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kedua ada pencabutan peraturan daerah, dan yang ketiga ada perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD sidang legislasi. Pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah di Selanjutnya ada proses penyiapan raperda di DPRD. Aturan soal penyusunan peraturan daerah tertuang dalam Perpres 87
tahun 2014, khususnya soal penyusunan peraturan daerah di lingkungan DPRD provinsi terdapat dalam pasal 78 sampai dengan pasal 85 Perpres 87 tahun 2004 yang kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, ada rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, dan badan legislasi daerah. Yang kedua, ada rancangan peraturan daerah provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, dan balegda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi yang disertai penjelasan atau keterangan atau naskah akademik. Yang ketiga, pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi kepada balegda untuk dilakukan pengkajian. Yang keempat, ada pengkajian dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi. Yang kelima, ada balegda menyampaikan hasil pengkajian rancangan peraturan daerah provinsi kepada pimpinan DPRD provinsi. Yang keenam, ada pimpinan DPRD provinsi menyampaikan hasil pengkajian dalam rapat paripurna DPRD. Yang ketujuh, ada pimpinan DPRD provinsi menyampaikan hasil. Selanjutnya yang kedelapan, ada dalam rapat paripurna DPRD provinsi yang yaitu memiliki beberapa poin. Yang pertama, ada pengusulan memberikan penjelasan. Poin kedua, fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya memberikan pandangan, dan pengusulan memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya. Yang kesembilan, rapat paripurna DPRD provinsi memutuskan usul rancangan peraturan daerah provinsi berupa yang pertama ada persetujuan, yang kedua persetujuan dan pengubahan, dan yang ketiga penolakan. Yang ke-10, dalam hal persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD provinsi menugaskan komisi, gabungan komisi, balegda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah provinsi tersebut. Yang ke-11, ada penyempurnaan rancangan peraturan daerah provinsi disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi. Yang ke-12, ada rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi. Selanjutnya membahas pengawasan peraturan daerah. Yang pertama, pengawasan peraturan daerah provinsi. Salah satu fungsi dari DPRD provinsi adalah pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan di antaranya dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur. Yang kedua, ada pengawasan perda kabupaten atau kota. Perlu diketahui dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten atau kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selain gubernur, berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf C, pasal 153 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD kabupaten atau kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda kabupaten atau kota dan peraturan bupati atau wali kota. Peraturan pelaksanaan sebagai informasi tambahan, terdapat peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah PP 12 tahun 2017 yang mengatur perihal pengawasan oleh DPRD sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 PP 12 tahun 2017. Poin pertama, pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan. Yang kedua, pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Yang kedua, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pasal 10 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2017, jika disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang pertama provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pengawasan umum, yang kedua Menteri Teknis atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian untuk pengawasan teknis, dan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pengawasan umum dan teknis. Sekian video dari kami penjelasan mengenai peraturan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.